Teman-teman pasti sudah tahu kalau selama ini kita banyak pakai gas LPG buat masak di rumah kan? Nah, Pak Prabowo punya rencana besar buat mengurangi ketergantungan pada LPG dengan cara mengubah batu bara menjadi bahan bakar alternatif yang disebut DME atau dimethyl ether. DME ini mirip dengan LPG, tapi dibuat dari batu bara yang diproses secara khusus. Kalau proyek ini berhasil, kita bisa mengurangi impor LPG yang mahal dan lebih mengandalkan sumber daya alam kita sendiri. Sejatinya proyek batu bara menjadi DME di Indonesia sebelumnya sempat dilirik oleh perusahaan asal Amerika Serikat, yakni Air Products and Chemicals. Namun, perusahaan tersebut menyatakan hengkang dari proyek ini karena dinilai tidak ekonomis. Alasan ini sebenarnya terkesan mengada-ada. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ternyata negara asal terbesar impor LPG ke Indonesia berasal dari Amerika Serikat. Pada 2022, Amerika Serikat memproduksi posisi pertama sebagai negara asal impor LPG terbesar RI dengan volume mencapai 2,79 juta ton atau 41% dari total impor yang mencapai 6,78 juta ton. Setelah Amerika Serikat, barulah negara asal Timur Tengah menyusul menjadi negara asal impor LPG terbesar RI berikutnya. Tak cuma Amerika Serikat, Cina juga sebelumnya sempat tertarik untuk berinvestasi proyek DME di Indonesia. Namun akhirnya juga mundur lantaran tidak mampu mengimplementasikan proyek itu. Namun, Prabowo dikabarkan akan melanjutkan pembangunan proyek DME itu. Rencananya, pemerintah akan membangun proyek ini dengan sumber dana dari dalam negeri. Nah, sudah bisa ditebakkan, dana itu pasti berasal dari Danantara yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo dengan total aset kurang lebih 14 triliun rupiah. Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batu bara low kalori sebagai substitusi daripada LPG. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Jadi saya pikir kali ini nggak ada lagi ketergantungan kepada pihak lain. Sekarang Presiden Prabowo ingin melanjutkan proyek ini dengan mencari cara agar lebih ekonomis dan bisa benar-benar menggantikan LPG di masa depan. Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan mencapai 11 miliar USD atau sekitar 180 triliun rupiah. Wow, Pak Prabowo tak main-main untuk menyukseskan kebijakan ini. Bayangkan, dari 21 proyek besar hilirisasi, terdapat 4 memang proyek hilirisasi untuk mengubah batu bara menggantikan LPG. Nah, kalau proyek mengubah batu bara menjadi gas ini berhasil, dampaknya bisa besar banget bagi Amerika Serikat. Kenapa? Karena kalau Indonesia bisa memproduksi gas sendiri dari batu bara, kita tidak perlu impor LPG dalam jumlah besar lagi dari Amerika. Artinya, Amerika yang selama ini dapat untung dari jualan LPG ke kita bisa kehilangan pasar besar. Ini jelas bikin mereka ketakutan. Bisa jadi kalau Indonesia berhasil dengan proyek ini, negara lain juga bakal ikut-ikutan pakai DME-nya Indonesia. Ini bisa bikin permintaan LPG global menurun drastis dan harga LPG bisa anjlok, yang tentu merugikan eksportir besar seperti Amerika. Lantas, kenapa Amerika bisa takut kalau proyek ini sukses? Pertama, Amerika bisa kehilangan pasar besar. Sekarang ini, Indonesia adalah salah satu pembeli LPG terbesar di dunia. Setiap tahunnya, kita impor LPG dari Amerika dalam jumlah yang sangat besar, seperti yang sudah disampaikan dalam data BPS di atas. Kalau kita mulai pakai DME sendiri, otomatis permintaan LPG kita turun. Ini bisa jadi pukulan besar buat Amerika.
karena mereka kehilangan salah satu pelanggan terbesarnya, yakni Indonesia. Kedua, perang dagang dan persaingan global. Dunia saat ini lagi tidak stabil gara-gara perang dagang antara Amerika dan China, plus konflik di berbagai wilayah seperti Eropa dan Timur Tengah. Negara-negara mulai berlomba-lomba mengamankan sumber daya energi mereka sendiri supaya tidak bergantung pada negara lain. Kalau Indonesia berhasil dengan proyek DME, bukan cuma kita yang bakal mandiri energi. Negara lain bisa ikut meniru dan ini bisa menurunkan harga LPG global. Ini jelas merugikan Amerika yang selama ini menguasai pasar ekspor LPG dunia. Ketiga, tekanan dari negara-negara barat. Tidak menutup kemungkinan kalau proyek ini mulai menunjukkan tanda-tanda sukses, bakal ada tekanan dari negara-negara barat untuk menggagalkan atau memperlambatnya. Bisa lewat isu lingkungan, bisa lewat kebijakan perdagangan, atau bahkan lewat permainan geopolitik seperti tarif impor atau sanksi tersembunyi. Bagi Indonesia, proyek ini adalah peluang emas buat lebih mandiri secara energi dan tidak terus-terusan bergantung pada impor LPG. Tapi di sisi lain, kita juga harus siap menghadapi tekanan geopolitik, baik dari Amerika maupun negara-negara lain yang selama ini diuntungkan dari ketergantungan energi kita. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa lepas dari impor LPG dan menghadapi tekanan dari negara besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itu lebih baik. Yang kedua, kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batu bara, low kalori, sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor. Yang lain-lain saya pikir teman-teman termasuk dalamnya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah pada proses tembaga, kemudian di nikel dan juga boksit untuk sampai dengan alumina. Kemudian di sektor pertanian, di sektor perikanan juga masuk tadi, termasuk di sektor kehutanan. Saya pikir itu sebagai informasi awal yang perlu saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya ingin menjelaskan bahwa tahun-tahun sebelumnya DME ini sudah pernah kita lakukan dan bahkan sudah pernah melakukan groundbreaking. Tapi waktu itu investornya dari Air Product itu kemudian mundur. Tapi kemudian ada juga investor yang menawarkan dari China, tapi juga tidak mampu diimplementasikan. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional. Kemudian bahan bakunya dari kita, off-taker-nya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini nggak ada lagi ketergantungan kepada pihak lain.